Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Buhari dengan NIM 230030008. Baiklah, kembali lagi bersama saya Dinda. Saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan pada minggu ini. Nah, pada minggu sebelumnya saya menjelaskan tentang supervisi pendidikan. Nah, pengertian dan supervisi pendidikan kemarin kalian masih ingat yang berasal dari kata supervision yang artinya penglihatan. Nah, supervisi pendidikan itu diartikan sebagai penglihatan dari atas. Nah, maksudnya apa sih itu? Nah, supervisi itu pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Lalu, dalam melaksanakan supervisi itu ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama, ada beberapa tahap, yaitu yang pertama perencanaan, pelaksanaan, lalu evaluasi, lalu tindak lanjut. Nah, nanti akan ada teknik supervisi pendidikan. Nah, kita bahas satu persatu tentang perencanaan. Nah, sering kali saya jelaskan, perencanaan itu sangat penting, apalagi untuk sebuah institusi pendidikan dan juga sekolah. Nah, kita sendiri, saya sebagai mahasiswa sudah mempunyai perencanaan karena memang sebegitu pentingnya perencanaan itu ke dalam hidup, apalagi untuk sebuah institusi pendidikan. Yang pertama tadi perencanaan. Nah, sebuah rencana itu dibuat untuk mengarahkan hal-hal yang akan dilakukan. Nah, supaya kita tahu apa yang ingin kita lakukan itu perlu direncanakan terlebih dahulu. Nah, untuk bisa melaksanakan perencanaan itu perlu perencanaan supervisi. Yang pertama, tujuan dari supervisi itu sendiri. Lalu yang kedua, alasan mengapa kegiatan itu bisa perlu dilakukan. Lalu yang ketiga, bagaimana metode dan juga teknik dalam mencapai tujuan yang telah kita rumuskan tadi. Lalu yang keempat ada siapa yang akan dilibatkan atau yang eh, akan dikaitkan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Lalu ada waktu pelaksanaan dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, serta cara memperoleh hal-hal tersebut. Nah, lalu setelah perencanaan kita perlu melaksanakan, yaitu pelaksanaan. Nah, setelah proses perencanaan selesai, kita baru melaksanakan kegiatan supervisinya. Nah, menurut Rifai 1982 yang mengemukakan bahwa pelaksanaan supervisi pendidikan itu mengikuti beberapa tahap atau kegiatan. Nah, sama seperti perencanaan tadi ada beberapa langkah. Nah, yang pertama, langkah dari pelaksanaan itu mengumpulkan data. Lalu yang kedua ada penilaian. Yang ketiga ada deteksi kelemahan. Nah, memperbaiki kelemahan. Yang keempat, lalu yang terakhir ada bimbingan dan pengembangan. Nah, di bagian bimbingan dan pengembangan ini yang menarik karena supervisor itu perlu memberikan bimbingan kepada guru dan juga agar guru itu bisa menerapkan dan juga mempublikasikan dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya di sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, yang ketiga, setelah perencanaan, pelaksanaan, lalu ada evaluasi. Nah, evaluasi itu dibutuhkan supaya kita dapat mengetahui di mana kesalahan, kelemahan, dan kekurangan. Nah, suatu proses dan juga dapat dirubah kemudian hari. Misalnya, apa yang sudah kita rencanakan, kita laksanakan, mungkin saja perlu yang dievaluasi, ada yang dirubah, mungkin ada yang diperbaiki supaya bisa menjadi lebih baik. Lalu yang keempat ada tindak lanjut. Nah, kegiatan tindak lanjut ini adalah respon dari kegiatan evaluasi. Maksudnya, kita sudah melakukan perencanaan, sudah melakukan sudah melaksanakan apa yang kita rencanakan sebelumnya. Lalu setelah kita laksanakan, kita tahu
apa kekurangan dan mungkin kesalahan yang perlu kita perbaiki, lalu kita tindak lanjuti. Nah, itu kegiatan yang kegiatan belajar yang diperlukan instrumen berupa lembar pengamatan maupun suplemen observasi. Nah, itu tindak lanjut yang harus kita lakukan jikalau terjadi dan terdapat kesalahan yang perlu kita perbaiki dalam melaksanakan suatu kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Lalu ada cara-cara nih melaksanakan tindak lanjut dalam tindak lanjut hasil supervisi akademik. Yang pertama itu mereview. Nah, rangkuman hasil penilaian. Lalu yang kedua membuat rencana aksi supervisi akademik selanjutnya. Lalu yang ketiga ada mengimplementasikan rencana aksi tersebut pada masa berikutnya. Lalu, tadi saya sudah menjelaskan 4 hal yang perlu dilaksanakan. Yang tadi pertama perencanaan, lalu yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi, lalu tindak lanjut. Nah, kita beralih ke teknik dari supervisi pendidikan. Nah, apa aja sih teknik dari supervisi pendidikan? Yang pertama ada individual. Lalu yang kedua ada observasi, lalu pertemuan individual, kunjungan antar kelas, dan juga menilai diri sendiri. Nah, ada teknik kelompok nanti, lalu teknik tidak langsung. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada individual. Nah, teknik supervisi individual itu adalah pelaksanaan supervisi yang diberikan kepada guru tertentu yang mempunyai masalah, yang masalahnya khusus dan juga bersifat perorangan. Nah, itu hal yang kita dapat lakukan untuk pertemuan individual itu adalah kunjungan kelas, pertemuan individual atau sendiri-sendiri kita menemui guru tersebut, lalu kunjungan antar kelas dan juga menilai diri sendiri. Nah, kunjungan kelas itu teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah, pengawas dan juga pembina lainnya untuk mengamati pelaksanaan proses belajar dari seorang pengajar atau guru tersebut. Nah, lalu ada kunjungan kelas. Nah, kunjungan kelas itu mengunjungi rekan-rekan guru yang satu dengan rekan guru yang lainnya yang sedang mengajar untuk saling memberi dan menimba pengalaman di antara sesama rekan guru. Nah, lalu yang ketiga ada menilai diri sendiri. Nah, penilaian ini memberikan informasi secara objektif kepada guru tentang perannya di kelas dan juga memberikan kesempatan kepada guru untuk mempelajari bagaimana metode pengajarannya dalam mempengaruhi murid dalam belajar gitu. Lalu ada teknik kelompok. Nah, yang teknik kelompok berarti bukan sendiri. Tadi kita bahas tentang sendiri atau individual. Yang bisa kita lakukan yaitu pertemuan individual, kunjungan antar kelas, lalu menilai diri sendiri. Nah, itu ya dapat kita lakukan kepada guru yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas dan juga pembina. Nah, sekarang teknik kelompok, yaitu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, yang teknik langsung ini contohnya bisa pertemuan orientasi bagi para guru, lalu kita dapat melakukan rapat guru. Nah, itu sering dilakukan oleh sekolah-sekolah. Lalu ada studi kelompok antar guru, lalu menukar pengalaman seperti yang tadi, seperti kunjungan antar kelas tadi. Jadi guru yang satu bisa bercerita dan bertukar pengalaman dengan guru yang lain. Lalu ada diskusi panel. Nah, menurut Rifai 1987, panel diskusi ini disebut sebagai istilah forum discussion. Forum discussion itu suatu bentuk diskusi yang dipantaskan di hadapan sejumlah
partisipan untuk memecahkan suatu problem atau permasalahan. Jadi dibuat sebuah diskusi yang dinamakan panel untuk memecahkan permasalahan, dan itu disaksikan oleh beberapa orang. Lalu ada buletin supervisi yang merupakan alat komunikasi tertulis untuk membantu guru-guru dalam memperbaiki situasi belajar mengajarnya. Lalu ada demonstration teaching. Nah, itu direncanakan dengan teliti yang mempunyai tujuan yang nyata diikuti oleh jumlah guru-guru yang cukup banyak untuk mendapatkan kesempatan dalam mengikuti dokumentasi demonstrasi tersebut. Nah, lalu ada perpustakaan jabatan, ada perjalanan sekolah untuk anggota staf juga. Jadi bukan hanya guru, staf juga bisa. Lalu ada secara teknik supervisi yang secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung itu artinya pendekatan masalah pengajaran yang sifatnya tidak langsung menunjukkan permasalahan, melainkan seorang guru itu mengemukakan permasalahan mereka secara alami. Nah, supervision atau kepala sekolah, pengawas maupun pembina tadi itu menyimpulkan permasalahan guru tersebut, kemudian memberikan bimbingan dan juga pengarahan. Nah, itu yang secara tidak langsung. Jadi intinya ada banyak proses dan teknik yang perlu dan sangat menarik untuk kita ketahui mengenai supervisi pendidikan. Nah, mungkin supervisi pendidikan itu saja mencakup banyak sekali hal dan kita perlu mempelajari itu lebih dalam lagi. Nah, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan, akan menggali lebih dalam lagi tentang supervisi pendidikan pada pertemuan berikutnya. Nah, sampai jumpa, saya Dina Putri Buhari. See you next time and video.